Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, yang diambil dari kitab Keluaran, pasal 35 ayat 1 sampai ayat 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya. Tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung. Meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian. Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. Mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu. Patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas, demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Pengangkatan Bezaleel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar.
Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, persembahan khusus. Nas kita pada ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Sudah menjadi hal yang wajar bila ada orang yang istimewa dan penting dalam kehidupan kita. Kemudian orang tersebut memperingati hari kelahirannya, maka secara tidak langsung akrab kami juga kita ingin memberikan hadiah istimewa bagi pribadi tersebut. Atau di saat kita diundang dalam suatu acara yang istimewa seperti pernikahan, ataupun juga ulang tahun, ataupun juga kenaikan jabatan dan lain sebagainya, kita akan disibukkan untuk mencari hadiah yang pantas. Dalam memberikan hadiah, pernahkah kita memberikannya dengan mendadak atau karena kita tidak lagi memiliki waktu? Dan pernahkah juga saat kita hendak memberikan suatu hadiah, kita mencoba untuk mencari hadiah itu dan membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa sehari, 2 hari, atau mungkin berbulan-bulan, karena kita ingin memberikan hadiah yang sangat istimewa. Nah, dari proses itu, dalam proses mencari hadiah, tentu setiap kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita mengalami kesulitan dalam menentukan mana pilihan yang terbaik dan pantas untuk kita berikan. Biasanya proses menimbang itu membutuhkan waktu, bisa sehari, 2 hari, atau mungkin berbulan-bulan, karena keinginan yang begitu besar memberikan sesuatu yang istimewa. Firman Tuhan melalui Musa memerintahkan bangsa Israel untuk membawa persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu dari apa yang dipunyai dan digerakkan oleh hati setiap pribadi. Persembahan khusus itu bisa berwujud benda seperti halnya emas, perak, tembaga, kain, minyak, kayu, bulu, batu permata, dan lain sebagainya. Dan juga dapat berwujud keahlian seperti membuat kain atau memintal. Dan kesemuanya itu harus diberikan dengan sukarela kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, setiap hari Minggu kita datang untuk beribadah di gereja. Dalam liturgi ibadah kita ketahui bahwa ada poin-poin dalam liturgi tersebut untuk kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Jika kemudian ada pertanyaan, apakah persembahan yang kita berikan itu benar-benar sudah kita persiapkan khusus bagi Tuhan? Atau pada saat kita hendak memberikan persembahan, kita bersibuk-sibuk ria untuk membuka dompet kita, mencari uang yang ada dalam dompet kita, dan entah mana pilihan yang akan jatuh, apakah yang terbaik atau justru yang terkecil. Mirisnya lagi, tidak jarang dijumpai di dalam memberikan persembahan, jika uang itu adalah uang kertas, maka dalam memasukkan persembahan seringkali uang itu diremas-remas. Menurut pribadi kita masing-masing, apakah pantas persembahan yang demikian kita berikan kepada Tuhan? Mungkin ada yang berpendapat bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan uang. Benar bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang tersebut. Sama halnya, Tuhan meminta bangsa Israel mempersembahkan seperti emas perak. Tuhan juga sebenarnya tidak membutuhkan itu. Persembahan khusus bagi Tuhan berarti berbicara seberapa sungguh-sungguhnya kita hendak menyatakan rasa syukur bagi Tuhan.
ungkapan rasa syukur yang sungguh-sungguh pastilah akan dipersiapkan dengan baik. Dan itu juga harus diberikan serta diwujudkan dalam bentuk kesukarelaan dengan hati yang senang. Persembahan tidak hanya terbatas pada uang, akan tetapi bisa juga melalui kemampuan, tenaga kita, pikiran kita. Saat mendapat jatah atau tugas sebagai seorang singer ataupun organis, atau saat kita dipercaya untuk berkorban, ataupun kita dipercaya untuk membersihkan gereja dan lain sebagainya, maka seharusnya hal itu dipersiapkan dengan baik, dijalani dengan sungguh-sungguh, sehingga suatu ibadah dapat berjalan dengan baik pula. Itu bentuk dari cara kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Banyak hal yang dapat secara khusus dapat kita pakai sebagai wujud persembahan bagi Tuhan. Waktu, pikiran, tenaga, kemampuan, harta, semuanya akan menjadi layak bagi Tuhan bila disertai dengan persiapan dan kesungguhan dan memang dikhususkan bagi Tuhan. Sudahlah kita selama ini mempersiapkan persembahan khusus, persembahan yang istimewa bagi Tuhan. Biarlah setiap kita yang menjawab di dalam hati kita, apakah selama ini kita sudah memberikan yang istimewa terbaik bagi Tuhan. Amin.